Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang berikut kami sampaikan merupakan renungan yang ditunjukkan secara khusus bagi Komisi Perempuan BNKP Jemaat Tangerang Selatan, Resor 45. Namun, tidak tertutup kemungkinan bagi seluruh umat Tuhan yang mau diberkati oleh firman Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Sabtu 9 Mei 2020, berdasarkan perikopen Komisi Perempuan BNKP, terambil dari Mazmur 142, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 142, ayat pertama sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dunia penegak hukum di negara kita Indonesia, ada istilah perlindungan saksi. Perlindungan saksi diberikan kepada seseorang atau seorang saksi dalam suatu perkara yang memenuhi persyaratan untuk itu. Misalnya ada bukti bahwa yang bersangkutan terancam jiwanya dan atau bersama keluarganya akibat dari kesediaannya menjadi saksi di suatu masalah hukum. Dalam nats renungan dari Mazmur 142 ayat 1 sampai 8 mengisahkan Daud yang betapa membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Ketika dia berada dalam gua, sementara musuhnya sudah menanti di depan gua untuk membunuhnya. Apa yang dilakukan oleh Daud untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan? Itulah yang menjadi perenungan kita dari nats ini. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema orang yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Orang yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa orang yang mendapat perlindungan dari Tuhan, yang pertama, orang yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Orang yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Ayat pertama sampai ayat 3 ditambah dengan ayat 6 sampai ayat 7a. Saudara, ayat pertama nats ini mengatakan nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Artinya bahwasanya Daud pernah memanjatkan doa kepada Tuhan tatkala ia ada di dalam gua. Mengapa Daud berada di dalam gua? Oleh karena dia tengah melarikan diri dari incaran Saul yang hendak menangkap dan mau membunuh dia. Dalam posisi terjepit demikian, di mana Daud tidak bisa lagi melarikan diri, sementara Saul sedang menanti dia di mulut gua dan hendak membunuh dia, maka satu-satunya yang dilakukan oleh Daud adalah berseru dan berdoa kepada Tuhan. Melalui doa yang dipanjatkan oleh Daud kepada Tuhan, kita belajar bahwasanya doa itu yang pertama merupakan tanda kerendahan hati seseorang di hadapan Tuhan. Di ayat 2 firman Tuhan ini mengatakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Yang kedua, doa merupakan kesempatan untuk berkomunikasi dan mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Di ayat 3 mengatakan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya.
kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Yang ketiga, doa merupakan bukti penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 6 mengatakan, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Yang keempat, doa merupakan bukti kesadaran diri akan ketidakberdayaan di hadapan Tuhan. Ayat 7a mengatakan, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi lemah. Sebab aku telah menjadi sangat lemah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat 7a ini, ternyata Daud menyadari bahwasanya dia sangat lemah. Bukankah Daud adalah orang yang kuat, yang telah mengalahkan Goliat? Hal itu Daud merasa bahwasanya kekuatan yang dia miliki ketika mengalahkan Goliat itu adalah bukan dari dirinya, melainkan berasal dari Tuhan. Dan hal yang sama juga ketika diperhadapkan dengan Saul, dibanding dengan kekuatannya, maka dia tidak berdaya. Dia tidak ada apa-apanya. Hanya kekuatan Tuhan yang memampukan dia melewati akan hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ketika Daud sedang terjepit dalam keadaan yang tidak bisa melarikan diri dari situasi yang sedang dihadapi saat ini, maka satu-satunya yang dia lakukan adalah dia memanjatkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang menjadikan doa sebagai langkah nomor kesekian ketika mengalami suatu problema hidup di dunia ini. Misalnya ketika dalam keadaan sakit, umumnya yang lebih dulu dilakukan adalah pergi berobat dan atau mencari obat. Dan bahkan jika dirasa suatu penyakit tertentu merupakan penyakit yang aneh dan tidak bisa terobati secara medis, maka berusaha mencari penolong, misalnya dukun dan atau ahli obat. Dan jika semuanya sudah dilakukan, namun penyakit tidak kunjung sembuh, maka barulah menjadikan doa sebagai langkah terakhir kepada Tuhan. Dalam doa dimohon kepada Tuhan bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi yang menyembuhkan, dan menyampaikan pengakuan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menyembuhkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari Daud, sesungguhnya doa itu merupakan hal yang pertama dan utama kita lakukan dalam menghadapi berbagai kemelut hidup yang menimpa. Dengan mendahulukan doa sebagai yang utama, boleh jadi apa yang kita lakukan selanjutnya akan Tuhan pakai sebagai sarana untuk menyatakan pertolongannya pada apa yang sedang kita hadapi. Bahkan Yesus sendiri telah memberi contoh kepada kita. Dalam setiap hal, dalam setiap kesempatan, Yesus senantiasa memanjatkan doa. Dan di berbagai kesempatan ia pun mengajari murid-muridnya untuk tidak jemu-jemu berdoa. Bandingkan Lukas pasal 18 ayat 1. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengajak kita untuk terus berdoa. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 24b, Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesus mengajak kita, mari kita berdoa, menyampaikan segala keluh kesah kita, segala pergumulan yang kita hadapi, dan ketahuilah bahwasanya Tuhan akan memberikan jawaban. Bahkan juga di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7, Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah duka dunia saat ini, dan kita sebagai orang percaya menjadi bagian di dalamnya juga, sejauh mana kita sudah memanjatkan doa kepada Tuhan? Sudahkah ibu-ibu menjadi pengingat suami dan mengingatkan anak-anak untuk berkumpul dan berdoa bersama di hadapan Tuhan? Sebaiknya, di tengah situasi yang terjadi saat ini, yang mengharuskan kita di rumah saja, hendaknya kita jadikan rumah kita, tempat tinggal kita, sebagai mezbah doa kepada Tuhan. Kita berdoa untuk setiap pribadi kita, supaya kita dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi kondisi yang sedang terjadi saat ini. Kita juga berdoa buat keluarga kita, buat saudara-saudara kita, buat saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID-19 saat ini. Bahkan juga kita perlu berdoa buat para perawat dan tenaga kesehatan. Kita berdoa buat pemulihan bangsa dan negara, dan bahkan buat pemulihan
dunia ini secara keseluruhan. Dan kita juga perlu berdoa buat para pemimpin kita, baik di pemerintahan maupun di lembaga keagamaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus mengajak jemaat di Asia. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hal yang positif juga dengan kita dianjurkan di rumah saja. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 saat ini, saudara, mari kita jadikan kesempatan itu sebagai hari ketenangan bagi kita, kesempatan ketenangan bagi kita, untuk kita senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan. Dan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15a mengatakan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Banyak saudara kita dan terus bertambah mereka yang terpapar virus corona saat ini. Mari kita berdoa dari tempat kita masing-masing. Mungkin kita tidak dapat membantu mereka. Kita tidak bisa memberikan suatu obat untuk menyembuhkan mereka, saudara. Karena kita tidak mampu, dan bahkan hingga hari ini dikatakan bahwasanya belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa buat mereka, saudara. Dan melalui doa-doa kita, Tuhan akan menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka. Yang pertama, melalui kebenaran firman Tuhan ini, orang yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan adalah orang yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya orang yang mendapat perlindungan dari Tuhan, yang kedua, yaitu orang yang teguh dalam pengharapan pada Tuhan. Orang yang teguh dalam pengharapan pada Tuhan. Kita boleh melihat di ayat 4 dan ayat 5, ditambah dengan ayat 7b dan ayat 8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 4 mengatakan, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Saudara, Daud mengungkapkan bahwa Tuhanlah yang mengetahui jalannya yang betapa rumit, di mana semangatnya telah lemah, sementara jalannya telah dipasang jerat oleh musuh-musuhnya. Di ayat 5, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Di dalam gua, Daud tidak menemukan sesama yang menjadi andalan atau menjadi pelarian bagi dia. Bagaimana tidak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Jangankan seperti Daud yang ada di dalam gua, di mana dia tidak bisa melarikan diri kecuali keluar dari gua itu. Kita saja yang ada di dunia yang luas ini, kalau kadang-kala kita dihimpit oleh berbagai persoalan kehidupan, sekalipun kita berada di tengah banyak orang, namun kadang-kala kita merasa seolah-olah tidak ada siapa-siapa di antara kita, atau sering dikatakan sepi di tengah keramaian orang. Daud juga lebih-lebih daripada itu. Ya, di dalam gua dia tidak ada siapa-siapa kecuali hanya Tuhan yang menjadi perlindungan bagi dia. Di ayat 7b lebih lanjut dikatakan, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Daud merasa dia tidak memiliki kekuatan. Dia merasa dia tidak berdaya, saudara. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, Daud pernah mengalahkan Goliat. Bukankah dia orang yang hebat, orang yang kuat? Tetapi Daud merasa bahwasannya kemampuan yang dia gunakan ketika mengalahkan Goliat itu bukan semata-mata dari dirinya sendiri, melainkan itu berasal daripada Tuhan. Sehingga tanpa Tuhan bersama dirinya, maka dia sesungguhnya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 8 lebih lanjut dikatakan, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Saudara, Daud betapa yakin dengan pertolongan Tuhan. Bahwasanya dengan Tuhan melepaskan dia daripada keadaan yang sedang dihadapi demikian, maka dia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dia bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya yang hendak memuji Tuhan. Saudara, Daud tidak putus pengharapan.
Daud tidak ragu akan pertolongan Tuhan. Dia tetap yakin bahwasanya dari dalam gua itu Tuhan mampu membebaskan dia. Tuhan mampu memberikan kehidupan bagi dia. Dan dia bisa kembali memuji Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak sedikit orang yang frustrasi, depresi, dan bahkan sampai gila ketika menghadapi persoalan hidup yang bertubi-tubi di dunia ini. Hal itu terjadi ketika merasa tidak ada pertolongan dan tidak ada yang mempedulikan, sehingga yang terjadi adalah keputusasaan dan putus pengharapan. Memang ketika berharap kepada sesama, ketika berharap kepada seorang teman, dan bahkan ketika berharap pada diri sendiri pun sering mengecewakan. Bukan saja karena ketidakpedulian, bukan saja karena ketidakpekaan, melainkan juga karena memang yang namanya manusia itu tidak mampu memuaskan dirinya sendiri, dan apalagi tidak mampu memuaskan sesamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berpedoman kepada Daud mengajari setiap orang percaya agar Tuhan satu-satunya tempat pengharapan, tempat pengaduan, dan tempat mengeluh yang sesungguhnya. Dengan datang kepada Tuhan, maka ada kepastian dan tidak akan mengecewakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roma pasal 5 ayat 5a, firman Tuhan mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka yakinlah Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Boleh saja sesama kita manusia mengecewakan kita. Boleh saja teman baik kita mengecewakan kita. Boleh saja orang yang kita harapkan akan pertolongan tidak akan memenuhi sebagaimana apa yang kita harapkan. Tetapi yakinlah Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 12a juga mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Mari kita selalu bersukacita, menantikan pertolongan Tuhan dengan penuh pengharapan daripada Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengizinkan suatu penderitaan. Tuhan tidak pernah mengizinkan suatu cobaan, ujian dalam kehidupan kita yang melebihi kekuatan kita. Dan ketika sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka ia dibebaskan oleh Tuhan dari jeratan musuh yang dia alami. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 8, diterangkan di situ bahwasanya Daud sedang berada di dalam gua. Sementara Saul dari luar gua itu dia masuk ke dalam gua itu dan dia kencing di situ. Puji Tuhan, Daud tidak nampak oleh Saul. Coba bayangkan kalau Daud sempat kelihatan oleh Saul, maka habislah sudah kehidupan daripada Daud. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan yang mampu melindungi hambanya yang bernama Daud, yang bersandar kepadanya, maka sekalipun Saul telah mengharapkan bahwasanya Daud akan musnah, sebentar lagi Daud akan mati olehnya, tetapi Tuhan tidak mengizinkan akan hal itu terjadi bagi Daud. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah keadaan dunia yang sedang bergumul dengan ancaman COVID-19 saat ini, terbukti bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan di dunia ini, tidak ada kuasa dan tidak ada kedudukan di dunia ini, tidak ada keahlian dan kepintaran di dunia ini yang mampu meloloskan diri dari ancaman virus yang mematikan ini. Bahkan alat pelindung diri APD yang dikenakan oleh setiap tenaga medis pun telah membuktikan bahwa tidak sepenuhnya mampu melindungi diri dari ancaman virus yang mematikan itu. Karena itu saudara, hanyalah Tuhan pengharapan kita. Dan Tuhan pasti menolong dan melindungi umatnya. Sebab boleh saja ada hal-hal yang mustahil bagi kita sebagai manusia. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah mengandalkan sesama. Sebab firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya manusia. Yeremia 17 ayat 5. Andalkanlah Tuhan, sebab orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, dia berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya
pada Tuhan. Dalam keadaan, situasi, kondisi yang penuh dengan pergumulan, yang menimpa kehidupan kita, dalam persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, atau pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi dalam menjalani hari-hari kita di dunia ini, berharaplah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sesama kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, teman baik kita, boleh saja mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang berharap kepadanya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita mengenal orang yang mendapat perlindungan daripada Tuhan. Yang pertama tadi adalah orang yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang teguh dalam pengharapan pada Tuhan. Semoga setiap kita adalah orang yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Dan terus-menerus berharap akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat menjadi orang yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Dan kiranya setiap ibu-ibu Komisi Perempuan di BNKP Jemaat Tangerang Selatan diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini, dan bahkan juga setiap umat Tuhan yang menyaksikan video ini. Demikian yang boleh kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Yahoo.